Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Kasus kali ini datang dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Pembunuhan sadis seorang wanita karyawati bank swasta dengan 15 tusukan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Robiatul Adawiyah, perempuan berusia 28 tahun asal Desa Karanggeneng, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Seorang karyawati call center bank swasta di Kelurahan Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Robiatul selama 4 tahun tinggal di kos Jalan Peterongan Timur nomor 27, RT 1 RW 6, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Robiatul diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda bernama Muhammad Adi Nugroho, berusia 28 tahun, berprofesi sebagai security di sebuah klinik kecantikan. Adi merupakan warga Jalan Bendungan, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024. Mereka saling kenal lewat aplikasi kencan dating. Seiring berjalannya waktu, Adi merasa sakit hati karena Robiatul memintanya supaya jangan terlalu mengekang dalam sebuah hubungan. Selain itu, Robiatul juga merasa butuh relasi dengan teman wanita maupun pria. Adi juga merasa cemburu dan dikhianati karena ia sering melihat Robiatul jalan dengan laki-laki lain. Pada Kamis 17 Oktober 2024, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ketika itu Adi pulang kerja lalu mengabari ke Robiatul bahwa telah sampai di rumah, tapi pesan itu tidak dibalas. Sebaliknya, Adi malah melihat status WhatsApp Robiatul tapi mengecualikan nomor pribadinya. Adi bisa mengetahui status itu karena pakai nomor atau akun palsu, sehingga bisa melihat story Robiatul berubah status video bertuliskan sad, karena Robiatul saat itu mengalami kecelakaan bersama seorang pria di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Dari kejadian itu, timbullah amarah dan rasa kecewa Adi. Kemudian ia merencanakan pembunuhan kepada Robiatul. Awalnya, Adi mencari Robiatul hingga menemukannya di Taman Indonesia Kaya, Semarang, dengan seorang laki-laki. Adi kemudian membuntuti Robiatul yang diantar pulang kerja oleh teman laki-lakinya. Namun, ia kehilangan jejak sehingga memutuskan langsung menuju ke rumah kos Robiatul. Disitulah Adi menunggu sambil memantau kondisi rumah kos Robiatul. Setelah Robiatul sampai di rumah kos, teman laki-laki tersebut pulang, yang kemudian dipepet oleh Adi di dekat kos di perempatan. Adi menanyakan kepada laki-laki tersebut, "Kamu apanya?" Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Temannya." Meskipun mendapat jawaban bahwa laki-laki tersebut hanya teman, Adi tidak terima. Dia kemudian menelpon Robiatul di depan kos, namun tidak mendapatkan jawaban. Dalam keadaan marah, Adi nekat membawa senjata tajam jenis sangkur, yang sebelumnya ia beli dari online seharga 250.000 sewaktu bekerja di daerah Palu. Setelah itu Adi melompat pagar kemudian langsung menuju lantai 2 dari balkon, lalu masuk kos dan menuju kamar Robiatul, yang sebelumnya Adi sudah mengetahui kamar tersebut saat akan menempati tos untuk membantu mengangkat barang. Adi kemudian mengetuk pintu kamar. Kemudian Robiatul bertanya siapa, namun oleh Adi tidak dijawab. Robiatul sempat mengintip serta mematikan lampu dan membuka pintu, lalu Adi memaksakan diri masuk ke dalam kamar dan menusuk perut Robiatul lalu mendorongnya hingga terjatuh. Adi terus melakukan penusukan dengan sangkur berulang kali sebanyak 15 kali. Hingga Robiatul tewas bersimbah darah. Setelah menghabisi nyawa Robiatul, Adi melarikan diri ke Jakarta. Pembunuhan tersebut sempat diketahui oleh tetangga kos Robiatul.
Saat itu ia mendengar kegaduhan dan mencoba membuka pintu kamar Robiatul. Tapi ternyata melihat Adi sedang memegang pisau. Kemudian ia langsung lari dan kembali masuk ke dalam kamar serta mengunci pintu kamar. Dengan menggunakan handphone, ia kemudian menghubungi pemilik kos dan ambulan serta pihak kepolisian. Pada Jumat 18 Oktober 2024, sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat dini hari, pemilik kos yang bernama Faisal Setio berusia 29 tahun datang dan langsung menuju kamar Robiatul. Setelah masuk ke dalam kamar, pemilik kos menemukan Robiatul dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap bersimbah darah. Ada bekas luka sobek di lengan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri. Jasad Robiatul kemudian dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara itu, hasil otopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Semarang menyebutkan bahwa Robiatul mengalami 15 tusukan mengenai paru, liver, ginjal, punggung. Selain itu, ada yang mengenai payudara hingga tembus sedalam 20 cm. Dan di dada sebelah kanan juga terdapat luka tusukan sedalam 9 cm. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat laki-laki bercelana pendek memarkir motornya Honda CBR 150 warna hitam di depan masjid yang ada di seberang kos. Kemudian laki-laki tersebut memanjat pagar rumah sebelah kos dan naik ke balkon lantai 2 kos Robiatul. Saat jam CCTV menunjukkan pukul 00:30 waktu Indonesia Barat, terlihat laki-laki tersebut keluar dari kos lewat pintu utama dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mulai menemukan titik terang identitas laki-laki yang ada di dalam rekaman CCTV, sekaligus yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kemudian polisi fokus melakukan pengejaran. Dan pada Selasa 22 Oktober 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tim gabungan Polda Jawa Tengah serta Polrestabes Semarang berhasil menangkap Muhammad Adi Nugroho di rumah kakaknya di wilayah Banyumanik, Kota Semarang. Yang sebelumnya Adi diketahui melarikan diri ke Jakarta dan selama pelariannya Adi hanya menumpang tidur di masjid-masjid. Polisi mengamankan barang bukti penting antara lain pisau belati dan sarungnya, sepeda motor yang digunakan Adi, sandal, helm, pakaian Robiatul dan rekaman CCTV. Atas perbuatannya, Muhammad Adi Nugroho dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Demikian pembahasan kasus kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.